Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Juan Duanta Putra, yaitu seorang mahasiswa biasa dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif, Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang. Nah, di video kali ini aku akan menganalisis, mempresentasikan hasil dari studiku, yaitu analisis diagnostik kerusakan sistem hidrolik pada ekskavator, studi kasus dan juga solusi teknik. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Apa sih pentingnya alat berat itu? Nah, alat berat itu sebenarnya dalam industri konstruksi, terus juga pertambangan dan juga kehutanan, alat berat memegang peranan vital dalam mendukung produktivitas dan juga efisiensi kerja teman-teman. Salah satu jenis alat berat yang paling sering digunakan adalah ekskavator. Nah, ekskavator ini salah satu jenis alat berat yang paling umum dan juga multifungsi teman-teman. Nah, fungsinya apa sih? Nah, ekskavator sendiri memiliki fungsi yaitu untuk menggali, mengangkat, dan juga memindahkan material secara cepat dan juga efisien. Nah, akan tetapi ekskavator ini memiliki ketergantungan pada sistem hidrolik, teman-teman. Nah, sistem hidrolik adalah inti dari penggerak utama ekskavator. Nah, seperti ada komponen boom, arm, bucket. Nah, semuanya itu difungsikan oleh sistem hidrolik ini, teman-teman. Next. Nah, di sini ada ringkasan teori dasar alat berat. Yang pertama ada jenis-jenis alat berat. Alat berat sebenarnya terdiri dari berbagai jenis dengan fungsi yang berbeda, seperti ekskavator, bulldozer, loader, ada juga grader dan juga crane. Masing-masing dirancang untuk tugas tertentu, tergantung pada kebutuhan pekerjaan di lapangan, teman-teman. Nah, akan tetapi di sini saya akan lebih membahas tentang ekskavator. Nah, komponen-komponen apa saja sih yang ada di ekskavator? Yaitu yang pertama ada mesin, pastilah ya. Yang kedua ada sistem transmisi, sistem penggerak, ada juga sistem kendali dan juga sistem hidrolik untuk menggerakkan bagian-bagian kerja seperti bucket dan juga arm. Inilah bucket. Nah, ini bucketnya. Armnya ini, lengan ini. Nah, yang ketiga ada sistem hidrolik. Terdiri dari apa saja sih sistem hidroliknya ekskavator? Nah, di sini ada terdiri dari pompa hidrolik, aktuator, katup kendali, dan juga reservoir. Di sini menggunakan fluida bertekanan untuk menghasilkan gaya dorong atau gerakan. Juga sangat efisien untuk mengangkat beban besar dan mengontrol gerakan halus. Dan next, ada metodologi penelitian. Nah, di sini saya menggunakan kualitatif deskripsi teman-teman sebenarnya dengan metode studi kasus. Nah, di sini saya yang pertama saya lakukan yaitu menentukan objek penelitiannya, lokasinya di mana. Terus yang kedua ada teknik pengumpulan data, terus yang ketiga ada analisis data, yang yaitu mengidentifikasi gejala dan keluhan pada sistem hidrolik, menganalisis data, terus juga ada menentukan komponen dan juga memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, terus langkah-langkah apa saja yang saya lakukan? Yaitu yang pertama ada identifikasi gejala awal, yang kedua ada inspeksi visual, yang ketiga ada pemeriksaan tekanan sistem, keempat pengujian fluida hidrolik, yang kelima pengujian komponen aktif, keenam analisis dan diagnosa, yang ketujuh rencana perbaikan. Kita next. Nah, di sini ada analisis kasus dari riset yang saya lakukan dari awal. Di sini analisisnya sebuah unit ekskavator Komatsu PC 200-7 itu mengalami dua gejala utama, yaitu yang pertama ada mesinnya tidak menyala teman-teman, dan juga ada kemelitik saat di starter awal itu. Nah, gejala ini menunjukkan adanya masalah serius pada sistem bahan bakar ataupun kelistrikan ataupun hidrolik ataupun komponen-komponen lainnya teman-teman. Nanti kita identifikasi untuk next. Selanjutnya ada identifikasi penyebab kerusakan. Nah, identifikasi yang saya lakukan itu ada 3, yaitu yang pertama, mengapa sih tidak menyala? Yaitu pertama, kerusakan pada sistem bahan bakar, tersumbat. Biasanya itu terlalu kotor, akhirnya filternya itu tersumbat teman-teman. Ataupun injektornya itu juga bisa tersumbat. Jadi nanti bahan bakar itu tidak terkirimkan sampai ke ruang bakar, akhirnya macet, tidak bisa menyala.
Terus yang kedua ada masalah pada sistem starter. Solenoid starter yang rusak atau kabel yang longgar dapat mencegah mesin menyala. Toh yang namanya starter hidup pertama ya pastinya. Terus yang ketiga ada kerusakan pada sistem hidrolik. Pompa hidrolik yang macet atau tekanan yang tidak memadai dapat menyebabkan mesin tidak dapat beroperasi, teman-teman. Nah, di sini ada kerusakan yang kedua, yaitu yang tadi suara aneh saat percobaan starter, kemenitik. Di sini aku juga mengambil 3, yaitu yang pertama komponen internal yang aus dan rusak. Terus yang kedua ada kebocoran pada sistem hidrolik. Yang ketiga kontaminasi dalam sistem, masuknya partikel asing ke dalam sistem hidrolik seperti pasir, debu, dan lain-lain. Kita next. Nah, di sini ada langkah-langkah perbaikan, yaitu yang pertama perbaikan sistem bahan bakar. Filter yang tersumbat atau injektor yang tersumbat itu kalau bisa dibersihkan ya dibersihkan lah. Tapi kalau tidak bisa dibersihkan atau sudah mampet parah itu sebaiknya diganti dengan komponen yang ori ataupun yang bagus. Nah, setelah diganti ataupun dibersihkan tadi, pastilah harus di bleeding agar tidak terjadinya masuk angin. Nah, yang kedua ada perbaikan sistem starter. Nah, ini perlu pengecekan juga pada kabel-kabelnya atau solenoidnya bisa diganti juga. Nanti diceklah keseluruhan pada sistem kelistrikan starternya. Terus yang ketiga ada perbaikan sistem hidrolik. Komponen internal yang aus atau rusak seperti piston atau silinder diganti. Sistem hidrolik dibersihkan dari kontaminan, ya partikel-partikel tadi, dan oli hidrolik diganti jika diperlukan. Kebocorannya juga itu harus diperiksa dan juga diperbaiki, teman-teman. Kita next. Nah, di sini ada prosedur pengujian after perbaikan tadi, after repair. Jadi ada 4, yaitu yang pertama pengujian tekanan dan aliran, yang kedua ada pengujian fungsional, yang ketiga ada pengujian suara dan getaran, yang keempat ada pengujian kebocoran. Nah, mungkin ini nanti bisa teman-teman screenshot atau rekam layar, terserah lah. Karena keterbatasan waktu juga, nanti bisa ditanyakan di slide atau di slide paling akhir. Nah, di sini ada ringkasan hasil analisis saya, teman-teman. Yaitu yang pertama tadi, unit ekskavator PC700-2 mengalami gejala, yaitu ada 2. Yang pertama, mesin tidak dapat menyala. Yang kedua, terdengar suara ketukan logam dan desis saat starter. Jadi, kemenitik tadi lah. Nah, hasil analisis kerusakan yang saya lakukan, yaitu yang pertama ada kerusakan pada sistem bahan bakar. Tadi tersumbat. Terus yang kedua ada masalah pada sistem starter. Nggak bisa nyala, kabel putus atau apapun lah. Nah, yang ketiga ada kerusakan pada sistem hidrolik. Pompa hidrolik yang macet atau tekanan yang tidak memadai dapat menyebabkan mesin tidak dapat beroperasi, teman-teman. Oke, di sini ada beberapa rekomendasi pencegahan untuk agar tidak terjadi kerusakan di masa depan, teman-teman. Saya mengambil 6, yaitu yang pertama ada pemeliharaan rutin sistem hidrolik. Yang kedua, pergantian filter secara teratur. Pastilah ya. Yang ketiga, ada pemeriksaan kondisi komponen. Jadi ini kayak pas waktunya servis itu dicek sekalian. Yang keempat, ini tidak kalah penting, pelatihan operator. Jadi biar mereka itu tahu unit yang dikendarai itu sehat apa tidak gitu. Yang kelima, ada penggunaan komponen berkualitas, yang ori-ori aja. Nah, yang keenam ada penerapan prosedur pemanasan. Jadi sebelum dipakai itu ya umumnya lah kalau di motor itu dipanasi dulu lah gitu. Oke, mungkin untuk segitu saja presentasi dari saya. Mungkin jika ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom diskusi di bawah video ini nanti. Oke teman-teman, see you next time. Terima kasih.